kepada kita yang rajin belajar. Makanya tadi saya selalu mengingatkan, semangat boleh, tapi jangan berlebih. Karena pada ujungnya nanti takutnya terkena ini penyakit futur. Ya, sesuaikan dengan porsi kita ketika menuntut ilmu. Misalnya dalam sehari itu 1 kalilah kita ikut kajian sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita tersebut ya ikut seluruh kajian yang pada ujungnya ilmunya juga kita tidak dapatkan. Satu kajian tapi betul-betul itu bermanfaat buat kita. Betul-betul ada benefitnya, betul-betul kita rasakan dari satu kajian tersebut. Daripada banyak kajian, semua ilmu dia ikuti, tapi subhanallah tidak ada satu ilmu pun yang terbang di akal pikirnya atau di hatinya. Nah, ini berbahaya juga yang seperti ini. Maka oleh sebab itu, ya setiap hari satu kajian, tapi ada benefitnya, ada manfaatnya. Ya, kita ikut kajian 1,5 jam misalnya. Tapi subhanallah poin-poin penting kita dapatkan di situ. Setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan itu semua. Nah, itu lebih bagus daripada seseorang sampai seharinya itu 5 kali kajian. Hatta ustadz juga. Ya, sehari sampai 5 kali, 6 kali. Subhanallah, kapan dia persiapan untuk kajian-kajian itu semua? Yang kedua juga, ya, apakah dia bisa untuk transfer ilmu atau tidak? Memang semuanya itu atas petunjuk Allah. Tapi kan tentu ada ikhtiar, ada usaha yang harus kita usahakan ketika mempersiapkan itu kajian. Jangan sampai nanti apa yang kita sampaikan tersebut menjadi sia-sia belaka. Nah, kadang kesemangatan tadi baik dari ustadznya ataupun muridnya hilang begitu saja. Maka pada saat hilang kesemangatan tadi itu, timbul rasa malas, maka itulah yang disebut dengan penyakit futur. Hati-hati yang demikian. Di masa pandemi ini, banyak sekali teman-teman yang mengalami penyakit futur. Bukan apa-apa, kita tidak bisa menyalahkan ya satu dengan yang lainnya. Mungkin karena bosannya dia tersebut ikut kajian online. Karena bagaimanapun, baik pihak ustadz ataupun murid ya, ini merasa ya berat kadang untuk menyampaikan atau transfer ilmu tersebut. Tidak sebagaimana pada saat kajian itu offline. Artinya langsung bertemu, langsung bersua, transfer ilmu gampang. Kita lihatlah anak-anak kita. Ketika dia tersebut ya belajarnya di kelas, ketemu dengan gurunya, itu lebih gampang guru tersebut ya untuk menyampaikan ilmu, dan anak-anak kita sangat gampang juga untuk menerima ilmu tersebut. Tapi sekarang ini dengan online tersebut, oke lah dia belajar, Masya Allah. Tapi kualitas kondisi anak kita tersebut sekarang ini menurun betul. Ya, menurun, kita akui siapapun. Ya. Tidak sebagaimana pada saat dia tersebut bersua dan berjumpa dengan gurunya, baik ustadznya atau ustazahnya. Ya, kualitas lebih dalam segi ilmu ya, lebih banyak dia dapatkan. Tapi ini adalah satu musibah yang kita hadapi ya, karena musibah itu kalau kita hadapi insya Allah mudah solusinya kita dapatkan. Kita berusaha ya sebagai seorang ustadz juga untuk menyampaikan dengan satu kedisiplinan ilmu, sekaligus juga tidak hanya sekedar kedisiplinan ilmu yang berdasarkan ajaran Quran dan Sunnah, tapi menyampaikannya pun juga jangan sampai membosankan. Ya, itu penting juga. Ya, begitupun juga kita sebagai seorang murid yang menerima ilmu dari ustadz misalnya, betul-betul persiapkan hati kita, hadirkan akal pikiran kita, hingga mudah untuk menerima ilmu tersebut. Dan mudah-mudahan dengan sedikit yang ada kita amalkan, kesemangatan itu sangat luar biasa nanti kita dapatkan dalam menuntut ilmu din, ilmu agama sekaligus mengamalkannya. Nah itu biasa ya, seperti seseorang misalnya ikut kajian sampai 5 kali tadi. Itu biasanya untuk turunnya cepat juga. Seperti orang yang mendapatkan harta. Luar biasa, cepat betul kayanya. Nggak tahu dapat dari mana kekayaan tersebut. Ya, pastinya dari Allah Jalla Jalaluh. Tapi biasanya orang yang cepat dapatnya, hilangnya juga, subhanallah, juga cepat. Beda kalau kita tersebut pelan-pelan dapatnya, tapi pasti, itu biasanya tersimpan di akal pikiran, tersimpan di hati kita, dan hilangnya pun juga ya lambat, karena sudah menetap di hati kita.
Nah, kita berharap apapun kajiannya kita katakan, ya ilmu yang disampaikan itu betul-betul terserap di dalam kalbu kita, betul-betul ada di pikiran kita dan tidak hilang. Kemudian sekaligus kita sanggup mengamalkan meskipun sedikit, itu lebih baik kata Nabi SAW. Dalam satu hadis yang sahih, hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, untuk menjaga kestabilan dalam beramal, ya itu continue dan terus menerus meskipun sedikit, dan itu yang lebih disuka oleh Allah Jalla wa Ala. Kata Rasulullah SAW, ya ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla Jalaluh adalah amalan yang continue dan terus menerus kita kerjakan meskipun kita mengamalkannya, amalan tersebut sangat sedikit sekali. Seperti misalnya kita tahu dalam salat duha itu yang afdol itu 8 rakaat. 2 salam atau 4 rakaat sekali salam, ya. Tidak mengapa demikian. Bagus kalau kita bisa 8 rakaat atau 12 rakaat, ya Masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan sampai cuma sebulan sekali doang seperti itu. Allah lebih menyukai kalau kita setiap hari ya melakukan itu amalan. Misalnya salat duha meskipun 2 rakaat, tapi setiap hari. Itu lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Tahajud, meskipun di waktu yang sifatnya tersebut tidak afdal, tapi sudah kita masuk kepada waktu tahajud tersebut setelah kita melaksanakan ba'diyah isya, 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir. Tiap malam seperti itu. Kita tidak melaksanakan yang afdal, yang 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Sesuai kemampuan kita. Tapi setiap malam kita kerjakan seperti itu. 2 tahajud, 1 witir, 2 tahajud, 1 witir. Terus menerus. Itu lebih dicinta oleh Allah Jalla wa'ala ketimbang seseorang tersebut cuma sebulan sekali, atau bahkan di antara kita ada yang setahun sekali, tarawih doang di Ramadan. Habis Ramadan selesai, habis juga yang namanya tahajud dan tarawih tersebut. Nah, ini tentu kita katakan, ya, khawatirnya orang yang seperti itu terkena yang namanya penyakit futur. Semangat yang luar biasa, rajin yang sangat luar biasa, tapi setelah itu terkena ini penyakit, subhanallah, malasnya, na'udzubillah, untuk melakukan amalan yang biasa dia lakukan tadi, ya, dia tinggalkan seluruhnya. Nah, ini yang berbahaya. Lebih bagus kita yang stabil tadi, ya, sedikit tapi setiap hari, itu lebih bagus. Nanti sambil pelan-pelan kita tambah. Yang tadinya salat dua cuma 2 rakaat jadi 4 rakaat. Terus bertahan, kita punya kekuatan lagi, tambah lagi 2 rakaat jadi 6. Kita punya kekuatan lagi, punya kesemangatan lagi, tambah 8 rakaat. Nah, itu lebih bagus seperti itu ketimbang orang yang ya beramalnya cuma setahun sekali atau beramalnya jarang-jarang seperti itu. Nah, kemudian seseorang yang tadinya semangat mendapatkan lemah dan malas, bahkan terkadang berhenti sama sekali dari melakukan satu aktivitas kebaikan tadi. Apa sebab-sebabnya? Nah, ini ada beberapa sebab. Ada 11 sebab ya yang kita tulis di sini. Sebab munculnya penyakit futur tersebut. Yang pertama, hilangnya keikhlasan. Hilangnya keikhlasan, zawal ikhlas. Hilang yang namanya apa? Keikhlasan tersebut, kita katakan seperti itu. Nah, subhanallah, kata para ulama ketika berbicara tentang masalah keikhlasan, kata beliau, ma kana lillahi yabqa. Ketika satu amalan dibangun di atas dasar keikhlasan, itu yang membuat kita beramal tersebut terus-menerus, kontinu dan berkesinambungan. Subhanallah, dengan keikhlasan kita itu membantu kita untuk beramal terus-menerus. Tapi sebaliknya, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadur. Tapi ketika satu amalan dibangun bukan atas dasar keikhlasan, bukan karena lillahi ta'ala, ya, bukan karena Allah, maka dipastikan itu amalan tidak bermanfaat sama sekali. Maksudnya tidak bermanfaat, ya kita tidak mendapatkan pahala dari amalan yang kita kerjakan. Karena kita tidak ikhlas. Karena kita tahu syarat diterimanya amalan kita itu adalah al-ikhlas. Dalam surah
dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah kita ini disuruh diperintahkan kecuali beribadah dalam kondisi yang ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Sekaligus kalau seseorang beramalnya tidak ikhlas kata Syekh Islam Taimiyah wala yadum. Wala yadum itu artinya adalah tidak bakalan amalan itu terus-menerus dia kerjakan. Tidak mungkin continue. Pasti dia akan terkena yang namanya penyakit futur. Nah, penyakit futur itu ada, malas beribadah, enggan untuk melakukan kebaikan, ya. Itu dikarenakan apa? Awal mula dia melaksanakan ibadah atau amalan atau kebajikan itu tidak dibangun atas dasar keikhlasan. Berusahalah kita ini setiap beramal amalan apapun jangan sampai ada keterpaksaan. Jangan sampai kita betul-betul tulus ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai ya kita ikut kajian karena ketidakenakan kita kepada teman kita yang bikin itu kajian. Jangan sampai. Pasti sudah ketidakenakan dengan teman kita, selain amalan itu kita nggak dapat pahalanya, sekaligus juga tidak bakalan kita ikut kajian terus-menerus. Cobalah tanamkan setiap kali kita beramal, termasuk ikut kajian. Kajian dimanapun ya. Tanamkan keikhlasan. Maka insya Allah tanpa disuruh oleh teman kita, tanpa diminta, tanpa diundang, kita siap untuk ikut kajian tersebut. Ya, karena keikhlasan kita, karena ini adalah amal soleh kita. Karena Allah kita melaksanakannya. Kemudian pastinya kalau atas dasar keikhlasan, itu amalan akan continue kita kerjakan. Terus menerus dan berkesinambungan. Tanamkan keikhlasan. Dan keikhlasan ini ada kaitannya dengan keistiqomahan. Makanya kata Syekh Islam Taimiyah, kalau kita ingin istiqamah dalam satu amalan, satu ibadah, tanamkan keikhlasan. Nah, orang terkena penyakit futur, itu kenapa? Karena tidak ikhlas dari awalnya. Maka hati-hati ya, subhanallah kita hidup di dunia ini sementara. Jangan sampai kita melakukan apapun aktivitas ibadahnya, atau amalannya, atau kebaikannya, atau kebajikannya, tanpa ada keikhlasan. Karena tujuan kita beramal beribadah itu hanya Allah Jalla wa Ala, bukan manusia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salat yang aku kerjakan karena Allah dan seluruh ibadah yang aku kerjakan dari ibadah menunaikan zakat, berpuasa, berhaji, berumrah, berkorban karena Allah Jalla wa Ala. Nah, dengan kita selalu membaca ini dalam sholat kita ya, dalam doa istiftah itu, mudah-mudahan ini betul-betul menggerakkan hati kita ketika kita beramal itu dibangun atas dasar keikhlasan. Insya Allah kalau kita setiap kali beramal atas dasar keikhlasan, penyakit futur ini jauh daripada kita. Tapi sebaliknya, kalau orang beramalnya tidak ikhlas, maka penyakit futur tersebut akan dia dapatkan atau mengenai dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa seseorang itu terkena yang namanya penyakit futur tersebut? Kenapa? Ad-dha'fu fi ilmi syar'i. Lemahnya dia dalam masalah ilmu syar'i. Nah, ini penting. Bapak Ibu, kita dalam masalah ikut kajian, pastikan ustadz yang menyampaikan itu betul-betul menyampaikan di atas dasar yang sahih, pedoman yang benar, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, artinya ketika seorang ustadz mengajarkan satu amalan misalnya, perhatikan tuh ustadz, ketika menyampaikan itu amalan berdasarkan dalil tidak. Kenapa? Ini pentingnya buat kita nanti supaya ilmu yang kita dapatkan itu betul-betul syar'i, sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah. Yang kedua, dengan kita tersebut melakukan amalan sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah tersebut, maka itu yang akan menguatkan keilmuan kita dalam masalah syariat ini. Tapi sebaliknya, kalau cuma sekedar kita ikut kajian, tidak mengerti ini amalan apakah ada dasarnya ataukah tidak, ya subhanallah, yang penting ikut ustadznya, ustadz ngomong begini ya oke-oke saja. Nggak pernah menanyakan, Ustadz, ini benar nggak dalam amalan ini?
Tidak pernah dia mencoba untuk bertanya, mungkin karena malu atau mungkin segan dengan itu ustadz dan lain sebagainya. Padahal jelas sekali kadang tuh ustadz ya menyampaikan itu cuma hasil pikiran dia saja. Nah ini kan berbahaya kalau seperti itu. Itu yang membuat nanti lemahnya ilmu syar'i yang kita miliki. Nah ketika seseorang di atas ilmu syar'i, ya ketika seseorang tersebut di atas ilmu yang syar'i, maka insya Allah biiznillah itu yang akan mengokohkan ya keistiqomahan di dalam masalah beramal, beribadah seperti itu. Tapi seseorang itu bisa terkena ini penyakit futur karena lemahnya ilmu yang dia miliki. Ya, pastikan Bapak Ibu setiap hari itu kita dapat ilmu meskipun sedikit, tapi pastikan ilmu yang satu yang kita dapatkan itu sesuai jalurnya dari jalannya Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka itu yang menguatkan nanti diri kita dalam beramal beribadah, sekaligus juga menjauhkan kita dari yang namanya penyakit futur tadi itu. Nah itu sebab yang kedua. Lemahnya ilmu syar'i yang mengakibatkan dia tersebut futur. Nah subhanallah. Seperti misalnya maaf ya ibu-ibu, seorang perempuan, kita lihat Masya Allah nih, pakai jilbab. Jilbabnya panjang. Kalau bahasa ibu-ibu, syar'i betul ini. Ya, tapi dia itu ternyata pakai jilbab itu atas dasar ya trendy saja. Ya trennya seperti ini, keikhlasan hilang, kemudian nggak paham, nggak ngerti ini jilbab wajib buat dia. Kalau dia keluar rumah, cuma atas dasar tren-tren saja dari pihak wanita yang lain, dia ikut-ikutan seperti itu. Nah itu biasanya kalau dia dari ada masalah atau biasanya dia tersebut sudah menganggap ini nggak tren lagi, dia lepas tuh jilbab. Ada masalah aja dengan suaminya. Subhanallah, mengakibatkan dia tersebut merasa seperti tidak enak pakai jilbab dan lain sebagainya. Dia lepas. Kenapa? Karena tidak kokohnya ilmu syar'i tadi. Tapi kalau kokoh tuh ilmu syar'i, dia yakin jilbab wajib bukan karena suami. Aku pakai jilbab ini bukan karena tren-tren tadi, enggak. Tapi betul-betul karena atas dasar ajaran Quran dan Sunnah, aku memakai ini jilbab kan seperti itu. Termasuk juga nih untuk bapak-bapak. Masya Allah karena melihat ustadznya berjenggot, dia senang tuh sama ustadz berjenggot juga. Tapi tidak ada dasar ilmunya. Kenapa dia berjenggot? Nggak ikut si ustadz aja sih. Ya sekaligus juga ya lagi trennya seperti ini. Pakai jenggot dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah, tidak pernah memahami tentang masalah kewajiban berjenggot buat laki-laki ini. Ilmunya itu dia nggak pernah pupuk dalam kolbunya, dalam hatinya. Dia yakin. Saya diperintahkan oleh Allah, saya diperintahkan oleh Nabi sebagai seorang laki-laki untuk memanjangkan jenggot misalnya. Ada ilmunya, bukan karena ikut-ikutan saja. Ya. Nah, kalau orang yang berjenggot itu atas dasar ilmu yang syar'i tadi, maka insya Allah dia tidak bakalan futur. Dia yakin ini perintah Allah, dia tidak bakalan kerok jenggot lagi kan seperti itu. Tapi kalau ilmu syar'inya sedikit atau bahkan dia nggak paham tentang apa yang dia lakukan tersebut, pasti akan terkena yang namanya penyakit futur tadi. Wallahu a'lam. Itu yang kedua. Jadi lemahnya dia tersebut terhadap ilmu syar'i mengakibatkan dia terkena penyakit futur tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ketergantungan hati yang besar kepada dunia dan banyak melupakan akhirat. Kita ini subhanallah porsi dunia lebih banyak ketimbang porsi akhirat. Untuk menangkal penyakit futur, kita balik. Porsi akhirat lebih banyak. Porsi dunia itu harusnya lebih sedikit. Kita bukan berarti kita terlarang untuk mendapatkan dunia. Sama sekali. Kita boleh mendapatkan dunia. Makanya di dalam doa kita ya, yang Allah Jalla wa'ala abadikan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 201. Ketika Allah Jalla Jalaluh menceritakan orang yang berhaji. Ya, mintanya kepada Allah dua-duanya. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Yang diistilahkan oleh kita dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ini kebaikan dunia, sekaligus juga berikan kepada kami kebaikan akhirat, dan jauhkan kami dan hindarkan kami dari yang namanya siksa api neraka. Dalam ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat 201 itu menjelaskan kepada kita, bukanlah suatu hal yang aib kalau kita tersebut mendapatkan dunia. Tidak. Bahkan kita tahu, al-asyratu al-mubasysyarina bil jannah, 10 orang sahabat Nabi yang masuk jannah, masuk surga, itu kebanyakan mereka tersebut adalah orang-orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya. Umar bin Khattab, orang kaya. Utsman bin Affan, orang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kaya. Kemudian, ya, Sa'id bin Zaid, orang kaya. Zubair bin Awam, orang kaya. Nah, artinya apa? Subhanallah, Allah dan Rasulnya tidak pernah melarang orang untuk mendapatkan dunia seperti kekayaan. Diizinkan. Bahkan dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Mu'ad bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa menjadi orang kaya jika kekayaan tersebut dibangun di atas ketakwaan. Khudhu ma halla wad'au ma haram. Ambil yang halal, buang yang haram. Nah, ini poinnya. Ya, mendapatkan dunia tidak mengapa yang demikian. Tapi mereka, para sahabat ridwan Allah jemain, itu meletakkan dunia itu di tangan mereka. Mereka menjadikan dunia itu kecil dibandingkan akhirat. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Mereka orang kaya. Tapi kekayaan mereka yang mereka dapatkan dari anugerah Allah Jalla Jalaluh, itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan akhirat. Mereka amalkan firman Allah Jalla wa'ala, wabtagi fima ataka Allah ad-darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Kekayaan yang Allah berikan kepada kita, itu usahakan itu kekayaan bagaimana caranya untuk mendapatkan akhirat. Sedekah, berinfak, membantu orang. Itu kan sebagai cara untuk mendapatkan akhirat. Tapi kita tidak boleh juga melupakan diri kita. Kita hidup di dunia, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu berpakaian, kita perlu tempat tinggal, kita perlu kendaraan. Allah izinkan itu semua. Cuma yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluh ketika kita menjadikan dunia itu segala-galanya. Kalau orang menjadikan dunia di segala-galanya, itu pasti dia meninggalkan akhirat. Dia pasti ya meninggalkan yang namanya berkaitan dengan amalan-amalan akhirat. Kalau seseorang lebih mendahulukan dunia ketimbang akhirat, maka porsi dunianya lebih banyak. Dan secara otomatis akhiratnya mengecil. Ya, bisa kemungkinan akhiratnya dia tinggalkan sama sekali. Ini yang terjadi. Subhanallah, karena fitnah dunia, ya, dia tersebut subhanallah meninggalkan yang namanya akhirat. Dunia lebih besar di pikiran dia dan di otak dia tersebut. Padahal kita katakan, ya Rabb, berkaitan tentang perbandingan akhirat dengan dunia itu diistilahkan ya seperti kita menjulurkan jari kita di air laut yang luar biasa luasnya itu dan banyaknya, kita julurkan, kemudian kita angkat lagi tuh telunjuk kita ini, tetesan-tetesan yang tersisa di telunjuk kita, itulah dunia. Sedangkan air laut yang luas itulah akhirat. Nah, seharusnya kita sebagai seorang muslim, akhirat itulah yang menjadi tujuan kita. Dunia ini pasti kita akan tinggalkan. Sekaya apapun itu orang, dia punya gedung di mana-mana, punya tanah ya jutaan hektar, dia punya fulus miliaran, ketika dia meninggal, dia tinggalkan itu semua. Dan itu terjadi. Kita lihat dengan mata kita sendiri. Kita melihat yang Masya Allah kelihatannya tajir-tajir itu, kaya-kaya tersebut meninggal juga. Nggak bawa apa-apa. Sangat rugi tuh hartanya. Karena ketika di dunia, yang dia pikirkan,
Ya, sama dengannya itu fulus and fulus. Makanya kan kita kadang terpengaruh tuh dengan istilah bule itu. Ya, time is money, time is money. Padahal kalau waktu itu adalah uang. Artinya mereka itu berusaha per detiknya, per menitnya, per jamnya sama dengannya fulus. Kan begitu. Dunia ini. Harusnya kita jadikan time kita itu, waktu itu adalah amalan, 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 akhirat, akhirat, akhirat. Kita balik, kita ubah tuh. Jangan kita ajarkan tuh anak kita, time is money. Jadi anak kita dalam otaknya itu fulus saja yang dipikirkan. Akhirnya apa? Akhiratnya ketinggalan. Nah, kita mengubah diri kita lah. Jangan sampai dunia itu lebih besar kita itu pengaruhnya ketimbang akhirat. Kita balik, akhirat yang lebih besar ketimbang dunia ini. Nah, subhanallah ada teman kadang kita perhatikan dari pagi keluar sudah. Sampai malam ya baru sampai rumahnya. Berjumpa dengan anak istrinya sangat sebentar sekali. Bahkan ada teman datang ke rumah dalam kondisi anak-anaknya sudah tertidur lelap. Istrinya sudah capek. Juga di atas kasur. Nanti besoknya dia dapatkan ketika dia keluar rumahnya tersebut, anak-anaknya masih tidur juga. Belum bangun. Subhanallah. Kapan berjumpa dengan anak-anak? Kapan mendidik anak-anak? Kenapa? Karena di pikiran dunia dan dunia saja. Subhanallah. Yang kita yakini satu, kita ikhtiar sudah. Kita berusaha iya, mencari dunia iya, tapi kita jadikan dunia ini kecil lah buat kita. Akhirat yang lebih utama. Rizki itu kita sudah tertulis sudah. Kita ikhtiarnya saja. Ya, kita jadikan kalau toh kita menjadi orang kaya, kalau toh kita mendapatkan dunia, jadikanlah itu dunia untuk mendapatkan akhirat kita. Nah, kebanyakan orang tersebut futur dalam masalah ibadah, amalan, beragama. Karena apa? Dia menjadikan hatinya itu lebih besar untuk dunia. Sedangkan untuk akhirat, ya dia lupakan. Itu mengakibatkan dia tersebut apa? Futur. Karena kalau orang sudah lebih mengutamakan dunia, gak mungkin dia tersebut lebih banyak ibadah, melakukan amal soleh, melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirat. Gak mungkin. Di pikiran dia melakukan satu amalan, ada fulusnya enggak? Ada ininya enggak? Selalu begitu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita, dalam diri kita seperti itu ada, banyak-banyak beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Minta kembalikan kita ini kepada Allah Jalla wa'ala agar kita menjadikan hati ini lebih banyak menonjolkan akhirat ketimbang dunia. Nah itu sebab yang ketiga. Kenapa orang itu menjadi futur, menjadi malas untuk beribadah, menjadi lemah untuk beramal soleh? Karena kecintaan hati yang besar kepada dunia, sedangkan ya banyak melupakan akhirat. Yang keempat, fitnah atau cobaan. Bisa berwujud istrinya atau anak-anaknya. Bisa jadi seperti itu. Subhanallah, kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, anak-anak itu bisa menjadikan kita tersebut sebagai orang yang bakhil. Bisa. Subhanallah, kita kan kepikir, ingin menyumbang. Subhanallah, ingin bersedekah. Kita kemudian berpikir, anak nanti kalau saya menyumbang sekian, untuk anak-anak apa? Nah, timbullah rasa bakhil tadi, kikir. Begitupun juga kadang fitnah daripada istri. Ada seorang teman, Masya Allah, Tabarakallah. Dia sudah hijrah. Dia tadinya kerja di tempat yang sifatnya tersebut mendapatkan uang itu nggak bagus lah. Haram lah kalau kita bahasakan itu. Biasa setiap bulan itu dapat minimal kata dia 200 juta. Subhanallah. Lebih iya. Ya 300 kadang bawa ke rumah itu. Setiap bulan itu. Banyak luar biasa. Tapi suatu saat dia dapat hidayah dari Allah Jalla Jalaluh. Dia tinggalkan tuh pekerjaan-pekerjaan yang haram itu. Akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan rizki dari jalur yang halal. Biasa dapat 200 juta lebih. Tahu-tahu sekarang setiap bulannya cuma dapat 5 juta. Istrinya terbiasa hidup mewah. Belanjanya nggak cukup di Tanah Abang. Tapi belanjanya di Singapura. Kadang kan seperti itu. Subhanallah. Ya, suaminya sudah istiqamah. Masya Allah hijrah. Istrinya tidak kuat menghadapi yang seperti itu. Cobaan yang besar buat suami yang sudah hijrah seperti itu. Istrinya merongrong terus kepada dia.
Akhirnya dia nggak kuat lagi. Yang tadinya Masya Allah dia tinggalkan tuh pekerjaan-pekerjaan yang haram, tergoda lagi. Kenapa? Karena omongan dari sang istri tadi. Kok dapat sekian doang? Biasa kan dapat sekian, kata dia. Subhanallah, dia kasih tahu dia, nasihati istrinya. Nggak peduli. Nggak. Yang penting aku setiap bulan dapat sekian. Sebagaimana janjimu ketika ya awal menikah itu. Kok sekarang dapatnya cuma sekian? Nah, disitulah ya kita katakan bisa jadi ya suaminya kuat, tapi istrinya ketika dalam proses hijrah tersebut nggak kuat. Atau sebaliknya, istrinya yang Masya Allah, tabarakallah. Ya, istrinya berubah total, suaminya belum. Pengaruh, fitnah dari suami juga. Subhanallah. Bisa jadi seperti itu. Banyak juga teman-teman, ya akhwat kita yang sifatnya tersebut curhat kepada Ustadz. Ya, Ustadz gimana nih, suami seperti ini kondisinya. Masih suka yang begini, begitu, dan lain sebagainya. Padahal kita sudah tinggalkan. Ya, nah, ini kan problem yang ada, fitnah. Fitnah itu tidak hanya sekedar dari istri, tidak hanya sekedar dari anak, dari suami juga seperti itu kadang. Nah, adanya fitnah-fitnah tadi itu cobaan-cobaan yang datang dari suami, dari istri, dari anak, yang tadinya orang istiqamah, betul-betul Masya Allah dalam masalah beramal dan beribadahnya, betul-betul dia istiqamah dalam menjalankan yang halal dan membuang yang haram. Karena cobaan dan fitnah dari istri, fitnah dari anak-anak, bahkan dari suami, mengakibatkan dia tersebut mendapatkan penyakit itu futur. Ya. Allah Jalla wa Ala menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Taghabun, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, bisa jadi di antara istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian itu musuh buat kalian sendiri. Bisa jadi dari anak-anak kalian itu musuh buat kalian sendiri. Hati-hatilah kalian tersebut kepada mereka. Kita sebagai pimpinan rumah tangga, suami misalnya, betul-betul menjaga tentang keadaan istri kita tersebut dan anak-anak kita tersebut. Jangan sampai mereka tersebut ya jatuhnya kepada jalur yang haram. Sebagaimana yang diceritakan dalam surah At-Tur itu, ketika penduduk surga bertemu, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'd yatasaalun. Bertemu di surga, sudah bertatap muka dan lain sebagainya. Mereka saling bertanya, kenapa antum ini masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh? Subhanallah, dikatakan oleh mereka bahwasanya dulu ketika hidup di dunia, kita ya untuk keluarga kita musyfiqin, dalam kondisi betul-betul takut, takut dalam artian kepada Allah, betul-betul apa yang kita diamanahin oleh Allah untuk menjaga anak istri tersebut, betul-betul kita bimbing di dalam kebaikan. Takut istri tersebut jatuh dalam maksiat, anak-anak jatuh melakukan perbuatan yang haram. Nah, sebab ini Allah Jalla wa Ala memberikan anugerah kepada kita. Famanna Allahu alaina, ya, wa waqana adzabas samum. Sebab ini, ya, sebab kita menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita, Allah memberikan anugerah jannah ini, surga ini, dan menjauhkan kita dari yang namanya siksa api neraka yang panas itu. Subhanallah. Nah, kadang subhanallah, suaminya istiqamah. Ini banyak ya. Misalnya, penampilan kan nggak, artinya penampilan kita ketika mengaji itu, subhanallah tidak merubah sebenarnya pakaian buat laki-laki yang haram itu cuma sebatas sutra dan juga emas. Kemudian kalau berkaitan dengan ciri khas, ya kita sebagai laki-laki tidak isbal. Tidak ada perubahan yang signifikan kita katakan. Mau pakai baju kaos, baju kemeja, baju gamis, silahkan saja. Yang penting bukan terbuat dari sutra. Kan seperti itu. Berhias, pakai cincin, monggo-monggo saja. Yang penting tidak terbuat dari yang namanya emas. Paling perubahannya berjenggot. Nah, kadang ada sebagian istri itu nggak suka kalau suaminya berjenggot. Ketika dituntun oleh istrinya, ketika dituntun oleh suaminya, tuh istrinya tersebut nggak mau dituntun. Istrinya, suaminya nanya, kok tumben nih nggak mau dituntun? Biasanya mau minta dituntun. Nggak deh, malu. Dipikir, aku ini anakmu atau cucumu. Kenapa? Dengan kamu berpenampilan berjenggot seperti itu. Subhanallah, suami mendengar istrinya seperti itu, timbul rasa. Kemudian ya mengaca. Iya benar ya, kelihatan seperti tua kalau seperti ini.
Nah, timbullah itu putuk. Akhirnya ambil lagi itu ya, alat cukur, klimis lagi. Kenapa? Akibat fitnah dari apa? Istri tadi. Subhanallah. Begitupun juga kadang suami ada yang nggak suka kalau istrinya itu berpenampilan ya yang syar'i tadi, pakai jilbab dan lain sebagainya. Dia dengan bahasa yang menyakitkan kadang keluar tuh mulut dari suami itu, keluar dari omongan suami. Kamu kelihatan tua kalau pakaian begitu. Coba pakaian begini kata dia. Bang, ini kan pakaian yang syar'i, tuntunan Quran dan Sunnah. Enggak, aku enggak suka. Kamu seperti tua banget begitu. Subhanallah. Akhirnya apa? Terjadilah fitnah tadi. Futur datang, dia takut diceraikan oleh suaminya, khalas. Keadaannya begitu. Akhirnya lepas jilbab lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kondisi-kondisi yang ada sebab fitnah dari istri, fitnah dari suami juga bahkan anak-anak bisa mengakibatkan penyakit futur tersebut dia dapatkan. Nah, cobaan ya. Bapak Ibu, ya, semua dalam kehidupan ini cobaan ya. Cuma antara kita dengan Allah yang bukan cobaan. Harta kita cobaan, fitnah buat kita. Istri kita fitnah buat kita, cobaan buat kita. Suami juga begitu, anak-anak juga begitu. Sama semua. Ilmu yang kita miliki juga fitnah, cobaan buat kita. Nah, kemudian yang kelima, kenapa penyakit futur tersebut ada dalam diri kita atau kita terkena penyakit futur tersebut? Yang kelima, ya, hidup di tengah masyarakat yang rusak. Subhanallah. Ada satu pepatah Arab ya. Al-bi'ah khattafah. Lingkungan itu bisa mencengkram, bisa mempengaruhi kita. Kalau lingkungannya baik, insya Allah ya kita akan menjadi baik. Tapi lingkungan rusak, kita juga ikut rusak. Bapak Ibu tentu pernah mendengar cerita tentang seseorang yang membunuh 99 orang yang kemudian digenapkan jadi 100. Orang ini menjadi pembunuh kenapa? Karena lingkungan. Subhanallah, ketika dia sudah membunuh 99 orang, dapat hidayah. Dapat petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Akhirnya dia menemui seorang pendeta Yahudi. Kemudian bertanya, wahai Tuan pendeta atau Tuan rahib, ya, pendetanya Yahudi rahib ya. Aku telah membunuh 99 manusia. Kira-kira Allah mengampuni dosaku enggak? Kalau aku bertaubat. Kata tuh pendeta, berhubung kamu itu melakukan perbuatan jahat yang sangat luar biasa, membunuh 99 orang, enggak ada ampunan buat engkau. Orang ini marah. Dia mencabut pedangnya, dia tebas lehernya itu pendeta Yahudi. Genap 100. Tapi berhubung kuatnya hidayah itu, dia ingin betul-betul bertobat. Dia datangi seorang alim, kemudian seorang alim itu mengarahkan dia. Tobatmu bisa diterima oleh Allah Jalla wa'ala dengan catatan, engkau tinggalkan tuh komunitas kamu itu. Engkau tinggalkan tuh masyarakat kamu yang suka membunuh itu. Akhirnya atas nasihat dari orang alim tersebut, dia hijrah. Dari tempat maksiat, dari komunitas yang tidak bagus, yaitu suka membunuh, dia hijrah komunitas yang baik. Tapi dalam perjalanan kepada Allah, dia tersebut meninggal dunia. Tapi berhubung dia ikhlas, bertaubatnya, Allah ampuni dosa-dosa dia tersebut. Nah, dari cerita ini kita bisa dapatkan masyarakat, komunitas, itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Khususnya teman. Khususnya teman. Makanya kan ada satu pepatah juga dari ya pepatah yang sangat luar biasa. As-sahibu sahib. Teman itu bisa menarik kok. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Kalau kita ingin melihat orang itu baik atau tidak, lihat temannya siapa. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhaliluhu. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Kalau kamu ingin tahu tuh siapa tuh orang, lihat siapa temannya. Gampang kita menilai orang itu. Orang itu baik, kenapa? Temannya juga baik. Tapi orang itu jahat, kenapa? Orang-orang yang di sekitar dia, kumpulan dia, komunitas dia adalah orang-orang jahat. Dia seperti itu juga. Itu kan penilaian yang memang benar seperti itu. Nah, kadang kita tersebut sudah hijrah
Bukan begitu? Cuma komunitas masih sama, yang suka melakukan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Gimana akan kuat hijrah kita kalau komunitas kita masih seperti dulu? Bagaimana kita akan istiqomah dengan apa yang sudah kita jalankan berkaitan dengan hal-hal yang baik kalau kita masih hidup di komunitas yang na'udzubillah. Hati-hati yang demikian. Maaf ya Bapak Ibu, ada teman-teman kadang, Ustaz, Ana nggak kuat, Ustaz. Teman-teman Ana modelnya begini semua. Begini ya, kita bergaul sama siapapun monggo. Asal kita bisa mewarnai. Tapi kalau kita masih labil, jangan coba-coba. Kita yang diwarnai. Kita yang akan dipengaruhi seperti itu. Nah, kita tahu kita lemah nih. Kita masih gampang diwarnai. Cari dong teman-teman yang mendukung kita dalam melakukan kebaikan. Yang kita istiqomah dengan hijrah kita. Cari teman-teman yang betul-betul menguatkan kita untuk berada di jalan Allah Jalla Jalaluh. Jangan kita mengakunya sudah hijrah, tapi komunitas tetap sama seperti dulu. Nah itu, subhanallah, pasti dia akan terkena penyakit futur. Hijrah dia tinggalkan. Kebaikan yang dia semangat sekarang ini, pasti akan hilang. Kenapa? Karena hidup di tengah masyarakat yang rusak. Ya, subhanallah. Ini lingkungan nggak bagus. Rumah kita sih orang baik, Masya Allah. Cuma di sekitar kita ini orang-orang yang nggak bagus ini. Kitanya mungkin nggak terpengaruh. Pikirkan dong kondisi anak-anak. Jangan-jangan anak-anak kita terpengaruh. Bok yang ngomong sama suami, Bang pindah deh sini. Nggak bagus nih tempat. Anak-anak kita biasa melihat sesuatu hal yang maksiat. Aku khawatir aku meninggal, abang meninggal. Gimana kondisi anak-anak nanti? Dia pikir itu sesuatu yang biasa saja, padahal itu yang haram. Nah, hati-hati yang demikian. Nah, ini sebab yang kelima. Hidup di tengah masyarakat yang rusak, yang suka maksiat, yang suka durhaka kepada Allah Jalla wa'ala, mengakibatkan dia tersebut ya jatuh ke dalam penyakit futur ini. Subhanallah. Ya, kita rajin ngaji, kumpul dengan komunitas yang suka apa ya kita katakan yang pesta-pesta. Kumpulnya di situ. Yang suka hebring-hebringan yang tak sama dengannya itu selalu maksiat. Setiap hari enggak, aku ngaji. Mungkin sekali enggak, 2 kali enggak. Tapi setelah itu kuat enggak kita? Terbawa juga, terpengaruh juga ujung-ujungnya. Tinggalkan masyarakat yang seperti itu. Tinggalkan kalau kita ingin istiqomah menjalankan din dan agama ini. Kalau kita ingin tidak terkena penyakit futur tersebut. Antum ingin kuat, ya terus-menerus ta'amuk dan tafakuh fiddin, carilah ya komunitas yang baik, kumpulan yang baik, kumpulan yang mendukung untuk menjalankan din dan agama ini. Nah, itu yang kelima. Yang keenam hampir mirip ya. Kalau yang kelima itu umum sifatnya menjauhi komunitas yang rusak atau masyarakat yang rusak. Yang keenam ini ya khusus, teman khusus ini. Soulmate. Teman sehati itu usahakan teman yang sepemahaman, seagama dengan kita, kan seperti itu. Jangan berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang lemah dalam meraih kebaikan. Masya Allah Bapak Ibu sudah hijrah nih. Tapi teman tetap seperti dulu. Yang sangat lemah sekali untuk melaksanakan kebaikan. Ibu udah sholat, Bapak udah sholat. Itu teman yang masih menjadi teman kita, masih nggak sholat. Susah banget diajak untuk melakukan kebaikan. Kita masih kumpul saja. Karena kekhawatiran kita saat kalau kita sudah baik, saya ingin teman kita juga baik. Bagus. Kalau Bapak Ibu bisa mempengaruhi. Kalau Bapak Ibu bisa mewarnai dia. Tapi kalau dia yang lebih kuat, subhanallah, kita kan mikir-mikir dong kondisi kita. Untuk kekayaan dia lebih kaya. Artinya pengaruh sudah kalah satu di sini. Untuk omongan, dia lebih pintar ngomong daripada saya. Nah, itu sudah kalah kelas tuh sudah. Untuk ya pengikut,
dia lebih banyak nih kira-kira kalau ana yang ngomong atau saya yang ngomong, kayaknya ya omongan kita nggak didengar. Omongan dia yang lebih didengar. Nah, itu kan sudah tanda indikasi kita nggak bisa mempengaruhi dia sudah. Yang ada apa yang harus kita lakukan? Menghindar. Menghindari dia. Ustaz, dosa dong. Nggak dosa kalau kita ingin menyelamatkan. Kita punya agama. Bahkan kudu atau wajib seperti itu. Daripada kita masih bergaul dengan dia, ujung-ujungnya kita jadi futur, mengakibatkan kita malas untuk melakukan kebaikan, lebih bagus kita tinggalkan tuh orang. Cari teman yang betul-betul mengajak kita kepada kebaikan. Subhanallah. Rasulullah jelas kau mengatakan, subhanallah, kalau kita berteman dengan orang yang baik, insya Allah kita juga wangi, kan? Seperti apa penjual minyak wangi itu. Penjual minyak wangi itu kan, kita tahu datang ke tokonya itu, sudah tercium aroma yang baik, aroma yang bagus kan, seperti itu. Aroma-aroma yang membuat hidung kita itu enak. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang baik, mungkin kita belum melakukan kebaikan sebagaimana itu teman yang baik tadi itu. Yang soleh dan soleha tadi itu. Tapi berhubung kita berteman dengan dia, kitanya juga, subhanallah, aromanya juga wangi di hadapan orang-orang atau masyarakat ini. Belum lagi kalau kita misalnya beli minyak wangi. Maksudnya apa? Membeli minyak wangi dari mereka tersebut, subhanallah, diistilahkan oleh Nabi SAW, ibarat kita misalnya bertanya kepada dia tersebut. Bertanya, Ana ada masalah ini, saya ada masalah ini, gimana nih solusinya? Dia, subhanallah, akan memberikan solusi buat kita untuk melakukan kebaikan. Belum lagi kita katakan, subhanallah, dia bisa jadi memberikan hadiah minyak wangi kepada kita. Melihat kita salah, langsung kita dinasihati. Langsung diajak untuk melakukan kebaikan lagi. Langsung disemangati lagi untuk melakukan kebaikan. Tapi teman yang buruk, jelaslah kita katakan. Itu seperti seorang yang pandai besi. Bukan berarti pekerjaan pandai besi itu haram. Enggak, ini permisalan. Permisalan dari Nabi SAW. Bukan berarti pekerjaan pandai besi itu haram. Halal itu pekerjaan. Cuma ini permisalan dari Nabi. Masuk ke pabriknya saja sudah mencium aroma yang tidak bagus di hidung kita ini. Kalau kita berteman dengan teman yang ahli maksiat. Anggaplah Ustadz, satu mobil dengan orang yang narkoba. Apa kata dunia? Tuh Ustadz kok kumpul sama dia ya? Jangan-jangan si Ustadz ikut-ikutan begitu juga? Kan nggak bagus, padahal tuh Ustadz nggak narkoba. Cuma ya jalan-jalannya, subhanallah, mishwarnya sama tuh orang-orang. Kepikiran oleh manusia yang melihat keadaan tuh Ustadz, oh sama nih Ustadz modalnya 11-12. Kan seperti itu. Dan bisa jadi percikan dari ya dia membuat besi tadi dari panasnya api tersebut menempel di pakaian. Ada pengaruh. Coba enggak apa dia cobain dikit, kan ada problem, ada masalah. Terpengaruh. Ini anak baik. Kita tahu nih anak baik. Kenapa? Temannya buruk. Seperti itu. Mudah terpengaruh. Hati-hati yang demikian. Nah, itu yang bikin futur ya kan? Subhanallah, kalau kita teman yang soleh, pakai jilbab, busana muslimah, jilbab syar'i, ya kan? Kita akan ikut juga seperti itu. Besok tuh langsung cari jilbab yang begini, di mana tuh belinya? Kan seperti itu. Tapi kalau misalnya berteman dengan teman yang Masya Allah yang suka mengobar aurat, rambut kelihatan, leher, subhanallah, kemana-mana, betis kemana-mana, paha kemana. Seperti itu juga nanti modelnya. Hati-hati, itu yang membuat kita futur nanti. Kita tadinya sudah baik, tahu-tahu kita hilangkan tuh kebaikan. Akibat apa? Teman tadi. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ya, sebab futur adalah melakukan dosa serta memakan makanan yang haram. Nah, ini khusus ya, maksiat secara umum, secara khususnya adalah sumber ma'isyah dia, sumber mata pencaharian dia tersebut dari sumber yang haram. Subhanallah, disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah pada nomor hadis yang ke-10 tentang seseorang yang melakukan safar, perjalanan jauh. Kita tahu kalau seorang musafir itu doanya apa? Mustajab. Doanya mustajab. Kemudian nih musafir mengangkat kedua tangan. Kita tahu juga kalau kita mengangkat kedua tangan itu sebagai tanda bahwasanya doa kita tersebut diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, jadi
kondisi musafir, berdoa mengangkat kedua tangan. Maka itu sebagai cara-cara agar doa kita cepat diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya, syarat terijabahnya doa tersebut ada pada nih orang musafir, dia berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, ada dua syarat sudah terijabahnya doa. Cuma Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa'anna yustajab. Bagaimana mungkin doa dia tersebut akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu? Para sahabat ridwan Allah jema'in keheranan. Kok Rasulullah mengatakan tuh orang doanya tidak diijabah? Padahal kan dia musafir. Doanya musafir tersebut diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Padahal ya dia berdoa mengangkat kedua tangan. Itu kan sebagai tanda juga, sebagai syarat bahwasanya doa terijabah. Tapi Rasulullah mengatakan doanya tidak terijabah. Nah, ini sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ya, doanya tidak terijabah. Padahal dia berdoa mengangkat kedua tangan. Padahal dia musafir ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, fa'anna yustajab. Ya, mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan haram. Atau bersumberkan dari sumber yang haram. Dari ma'isyah yang haram. Wa mashrabu haram, minuman yang dia minum haram atau bersumberkan dari sumber yang haram, dari pekerjaan yang haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dia pakai haram atau bersumberkan dari sumber-sumber yang haram. Wa guziya bil haram, kemudian makannya, minumnya, hidupnya dari sumber-sumber yang haram. Fa ana yustajab, bagaimana mungkin Allah Jalla wa ala akan mengijabah doa dia tersebut? Subhanallah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah seorang sahabat Nabi yang dikabarkan masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kebetulan beliau ini juga kerabatnya Nabi SAW. Ya, dari kalangan ibu beliau. Ibunya Nabi Muhammad yang bernama Aminah. Makanya Rasulullah itu kalau ketemu dengan Sa'ad itu memanggilnya Khal. Khal itu paman dari jalur ibu. Nah, subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullah, ya, tolong doakan aku. Ya, ayyastajiballahu du'ai, agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan aku ini setiap kali berdoa diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Ud'ullah an akuna mustajabatud da'wah. Setiap kali berdoa diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Khal, ya Sa'du, ya, wahai paman, ya, wahai Sa'ad, kalau antum pingin doa antum diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, atib mat'amaka. Ya. Yujibukumullah. Ya, perbaiki makanmu. Maksudnya, ya, setiap kali yang dimakan itu, pastikan itu sumbernya dari sumber yang halal. Setiap kali engkau minum, perhatikan. Pastikan itu minuman yang halal dan dari sumber-sumber yang halal. Pasti Allah Jalla wa'ala akan mengijabah doa antum, wahai paman. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dipraktekkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas nasihatnya Rasulullah, tidaklah apa yang beliau makan, tidaklah apa yang beliau minum kecuali betul-betul dari sumber-sumber yang halal, termasuk dari pakaian juga dari sumber-sumber yang halal. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal setiap kali berdoa diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, orang kalau misalnya hidupnya dari sumber-sumber yang haram, itu berpengaruh besar tuh dalam melakukan ibadah dan kebajikan. Salah satu poin yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena banyak melakukan maksiat, banyak makan yang haram, mengakibatkan apa? Malas beribadah. Nggak pernah kita ketemu orang, nih kita tahu nih orang ahlul maksiat, nih orang suka makan yang haram, ya. Sumber-sumber ma'isyahnya kita tahu yang haram. Pasti apa? Itu keluarga nggak benar. Pasti orang itu nggak benar dalam masalah ibadah, amalan. Pasti banyak meninggalkan kebaikan. Yang ada yang mereka lakukan itu maksiat dan maksiat saja. Kenapa? Ternyata kita teliti apa? Ternyata memang dia tersebut, ya, ma'isyahnya, mata pencahariannya dari sumber-sumber yang haram. Hati-hati. Bisa jadi penyakit futur ini hinggap pada diri seseorang karena dia suka memakan makanan yang haram atau ma'isyahnya dari sumber-sumber yang haram. Nah, ini adalah sebab, ya,
orang tersebut terkena penyakit futur. Dikarenakan apa? Suka memakan makanan yang haram atau maisha atau pekerjaan yang haram. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ya kalau kita tahu pekerjaan kita selama ini adalah pekerjaan yang haram, tolong tinggalkan. Itu berpengaruh besar terhadap agama kita. Berpengaruh besar terhadap amalan dan ibadah kita. Ya, ada teman bertanya, ya kenapa ya Ustadz ya, Ana berat banget tahajud. Bahkan duha pun kadang Ana nggak pernah kerjakan. Dalam setahun itu, ya bisa dihitung lah. Itu duha Ustadz, apalagi tahajud. Subhanallah, ternyata kita periksa tuh orang, kenapa seperti itu? Ternyata pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram. Orang kalau sudah pekerjaan haram, makan makanan yang haram, itu berat betul untuk melakukan kebaikan. Berat betul untuk melaksanakan amal saleh dan ibadah. Itu yang terjadi. Wallahu a'lam. Nah, yang kedelapan, kenapa seseorang itu menjadi futur? Tidak mempunyai tujuan yang jelas, baik dalam menuntut ilmu maupun berdakwah. Nah ini, kalau dari pihak Ustadz pastikan nih, dalam dakwah itu ada target. Hari ini apa yang disampaikan? Pastikan awas itu, audien antum itu. Mengamalkan belum apa yang antum sampaikan tersebut. Ada tujuan. Tentu awalnya ikhlas. Tapi kan kita ingin tahu juga teman-teman yang ikut kajian kita ini sudah sejauh mana nih pemahamannya terhadap din dan agama. Si Ustadz harus mengerti itu. Kalau cuma sekedar menyampaikan kajian, nggak ada tujuan nih apa yang disampaikan, untuk apa, nah, itu pasti Ustadz itu akan malas. Ya, dia akan mendapatkan kondisi murid-muridnya masih seperti sedia kala, dia akan tinggalkan tuh murid, dia akan lari kepada yang lainnya. Futur tuh Ustadz. Begitupun juga kita yang ikut kajian, pastikan nih anak ikut kajian untuk apa? Saya ikut kajian ini untuk apa? Oh, untuk memperbaiki agama. Benar, sahih, ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Tingkatkan untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh, untuk memperbaiki cara beragama dan pandangan kita terhadap Islam. Itu kan ada tujuan. Tapi kalau cuma ikut-ikutan, nggak ada lagi. Iseng aja ikut deh. Kali ya, untuk ngisi waktu kosong dalam artian nggak ada tujuan. Karena kebetulan diajak si fulana, diajak si fulan, ya ikut deh. Tujuannya apa? Nggak jelas. Nah ini kita semua harus ada tujuan. Ustadz ada tujuan, murid pun juga ada tujuan. Tujuan yang baik tentunya. Dalam berdakwah, niat yang baik, tujuan yang baik. Kita menuntut ilmu pun juga tujuannya jelas. Insya Allah itu membuat kokoh dan istiqomah kita dalam masalah beramal dan melakukan kebaikan. Tapi kalau kita dalam masalah menyampaikan dakwah tidak ada tujuan, kita yang diberikan ilmu, yang ikut kajian juga tidak ada tujuan baik, maka tidak mungkin kita tersebut akan istiqamah. Pastinya akan terhinggapi yang namanya penyakit futur tersebut. Yang kesembilan, ini umum sifatnya, lemahnya iman. Lemah iman mengakibatkan futur ini. Rasulullah mengatakan apa? Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambahnya iman itu dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurangnya keimanan tersebut dikarenakan maksiat. Nah, karena dia suka maksiat, lemah imannya. Karena lemah iman, maka amal soleh akan kurang juga, akan berkurang juga, bahkan bisa jadi hilang. Seperti itu. Maka untuk untuk menguatkan dan mengokohkan amal soleh kita, kebaikan dan kebajikan kita, kuatkan keimanan. Tambah keimanan. Kalau orang tambah keimanan, pasti tambah amal solehnya. Tapi sebaliknya, orang yang lemah iman, ya pasti dikenakan maksiat yang dia lakukan. Karena maksiat, maka lemah iman. Kalau orang lemah iman, pasti dia tersebut akan meninggalkan melakukan amalan dan kebajikan. Ya, seperti itu. Disitulah dia terhinggapi yang namanya penyakit futur tersebut. Lemah iman. Nah, makanya setiap hari itu tingkatkan keimanan dengan melaksanakan apa? Ketaatan. Ilmu yang kita dapatkan segera amalkan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ke-10, nah ini berbahaya juga. Khalwah. Suka menyendiri. Gak suka bergaul. Hidupnya sendiri aja.
Ini berbahaya orang sendiri nih. Salah satu asbab ke masuk jin ya, kesambet itu biasa kena menyendiri itu. Anak-anak kita tuh kita perhatikan tuh, jangan di kamar aja nongkrongnya itu. Karena di kamar itu ada fasilitas yang sudah kita sediakan. Ada internet, ada handphone, ada apa? Ada laptop dan lain sebagainya. Jadi dia lebih asik dengan alam dia sendiri, menyendiri. Itu tuh biasa. Kalau orang menyendiri itu bisa berbahaya. Dia nggak kenal orang tuanya, apalagi kenal dengan Allah. Subhanallah. Tentang orang tuanya nggak tahu. Tentang saudara-saudara nggak tahu. Apalagi Allah Jalla Jalaluh. Seperti itu. Makanya hati-hati betul yang suka menyendiri itu. Ya, tidak mau untuk bergabung dengan saudara seiman. Nah, ini akibat apa? Menyendiri. Suka menyendiri kemana-mana, juga sendiri menyelesaikan masalah ya. Dalam artian kalau menyelesaikan masalah nggak menyusahkan orang, itu bagus ya, sendiri aja, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah tidak mau perhatian dengan orang sekitar, orang tuanya, saudara-saudaranya, atau teman-teman atau tetangga-tetangganya, nah ini berbahaya ini. Hati-hati seperti itu. Makanya kita bergaul lah, bermuamalah lah. Tentunya dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik ya, seperti itu. Itu yang mengakibatkan kuat dan kokoh keimanan kita. Tapi kalau kita suka khalwah, suka menyendiri, nah itu bisa berbahaya. Makanya salah satu sebab kesesatannya orang sufi itu, orang-orang sufi, kesesatannya apa? Suka menyendiri. Suka apa? Menyendiri. Khalwah istilahnya mereka itu. Na'udzubillah min dzalik. Islam tidak mengajarkan khalwah. Semedi atau menyendiri itu enggak diajarkan oleh Islam. Subhanallah ya. Makanya itu salah satu kesesatan orang-orang sufi itu karena suka khalwah, suka menyendiri itu. Allahu a'lam. Nah, termasuk kita juga ustadz nih, ustadz yang nggak suka bergaul dengan ustadz-ustadz yang lain. Dia nggak tahu bagaimana dia tahu dia salah. Makanya penting ada grup ustadz. Misalnya kenapa? Bisa jadi yang kita sampaikan ada khilaf, ada salah. Namanya manusia. Nah, kalau murid kan nggak mungkin menyampaikan. Ada segan, nggak enak, dan lain sebagainya. Tapi kalau sesama ustadz kan enak saja. Ya, si fulan bin fulan, nih antum afwan nih. Di kajian ini ada ini. Benar nggak? Ayo, Anda sampaikan itu. Al-afu nih Ustaz, itu kan nggak ini, nggak sesuai dengan ini dan lain sebagainya. Nah, bisa menyampaikan. Tapi kalau Ustaz itu asyik dengan dirinya sendiri saja, nggak memperdulikan, nggak pernah muhadatsah, nggak pernah dialog, nggak pernah hiwar dengan sesama teman-temannya yang seprofesi dengan dia, itu sama-sama Ustaz, itu kan tentu dengan fitnah. Susah dinasehati. Kalau ada salah, susah untuk diajak sifatnya tersebut untuk menyatukan umat dan lain sebagainya. Itu kejadiannya, kenyataannya memang seperti itu. Makanya kita suka berhubungan baik ya dengan sesama ya kita katakan ustadz yang memang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, yang terakhir sebagai pemungkasnya adalah lemahnya pendidikan atau tarbiyah imaniyah. Ya, kita ini memang perlu meningkatkan secara sudut pandang tauhid, akidah, sejauh mana nih sudah kita mempelajari tauhid, ya itu kan yang menguatkan keimanan kita. Termasuk juga salah satu bagian daripada keimanan itu kan amalannya, karena iman itu adalah pembenaran dari hati, kemudian dimanifestasikan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan fisik. Keimanan itu kan munculnya dari hati, itu sebagai munculnya keyakinan itu. Tapi tidak cukup cuma sekedar keyakinan di hati. Harus dimanifestasikan dengan keimanan. Ya, seperti itu. Makanya non-muslim atau kafir, kalau masuk Islam, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Untuk memastikan apa yang dia yakini dalam lubuk hati dia yang paling dalam. Sekaligus juga dia buktikan dong keimanan dia dengan melakukan amal soleh. Kalau orang yang tidak suka amal soleh, tidak suka melakukan kebaikan dan kebajikan, berarti menunjukkan memang imannya itu lemah dan dia nggak memahami tentang pendidikan iman secara benar tersebut. Maka oleh sebab itu kuatkanlah pendidikan keimanan ini, itu yang akan mengokohkan kita dan mengistiqomahkan kita dalam menjalankan din dan agama ini serta melaksanakan kebaikan. Tapi kalau pendidikan keimanannya itu lemah, itu yang mengakibatkan dia terkena yang namanya penyakit futur. Nah, ini 11 alasannya sebab kenapa orang itu terkena penyakit futur.
Nah, kita ingin mengobati nih penyakit futur tersebut. Ya, ada sebelum nih sudah waktunya ya untuk masuk season yang kedua yaitu tanya jawab. Ya, tadi sudah kita singgung masalah keikhlasan. Harus ikhlaslah beramal, beribadahnya. Karena dengan ikhlas itu, insya Allah, itu yang mengakibatkan amalan itu akan berkesinambungan, terus-menerus kita katakan, sekaligus juga itu yang membuat kita istiqomah dalam beramal dan beribadah. Ikhlas, ikhlas terus. Makanya minta terus tuh sama Allah, doa. Agar kita setiap kali beramal, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Karena sedikit saja nggak ikhlas, mengakibatkan kita tersebut apa? Malas untuk beribadah. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini sudah kita bahas juga tadi, singgung. Carilah teman-teman yang betul-betul semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu. Artinya teman-teman yang soleh dan soleha. Ya, jauhkanlah diri kita dari teman-teman yang buruk tadi. Subhanallah, kita ini kan sudah pada tua ini Bapak Ibu. Ya, jangan teringat seperti masa muda yang lalu. Udahlah, masa muda tutup buku lah sudah. Teman-teman yang kita, oh kita dulu di sini nih, kita dulu di situ. Udahlah, tinggalkan itu. Kita cari komunitas yang betul-betul membawa kita kepada kebaikan. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan agama ini. Untuk menyelamatkan diri kita, agar kita terhindar dari siksa api neraka. Dan kita dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Hati-hati, banyak teman-teman yang sudah meninggal dunia. Dalam kondisi, meninggalnya dalam kondisi, na'udzubillah. Banyak itu kita dapatkan. Belum siap meninggal. Ya kita kan nggak tahu. Namanya kematian itu sangat dekat buat kita. Yang jelas kita siap-siap saja. Nah, jangan sampai nanti kita meninggal, kita belum siap. Seperti itu. Ternyata masih ya melakukan hal-hal yang na'udzubillah misalnya. Makanya teman-teman yang buruk, teman-teman yang mengajak kita kepada maksiat, teman-teman yang mengajak kita malas untuk beribadah, tinggalkan. Cari teman-teman yang baik. Insya Allah itu yang akan membuat kita istiqomah. Ya, dan jauh dari yang namanya penyakit futur tersebut. Kemudian sabar. Sabar dalam menjalankan din dan agama ini. Capek, lelah memang. Subhanallah. Ya kan? Namanya hidup di dunia. Nanti kecapean, kelelahan itu sudah selesai kalau kita sudah meninggal dunia. Nah, tapi kita sudah dapat hasil yang baik sudah. Nggak ada yang namanya subhanallah nuntut ilmu itu enak. Nggak ada. Pastilah ada hal-hal yang bikin kita bosan, bikin kita nggak enak di hati. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi ini cara untuk menyelamatkan kita. Kita harus belajar. Kalau kita dapat ilmu, kita amalkan. Mudah-mudahan dari jalur itu Allah menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua. Bersabarlah ya. Subhanallah. Termasuk juga ya kita bersabar untuk meninggalkan maksiat. Godaannya kan macam-macam. Sama dengan saya apa yang saya ceritakan tadi. Biasa dapat sekian, 200 juta lebih. Ya, tapi itu sumber yang haram. Ya, kemudian cuma dapat ya sekian sedikit, jauh banget bedanya. Tapi ini jelas halal, yang itu haram. Sabarlah untuk meninggalkan maksiat. Godaannya selalu ada membisiki kita. Ya, seperti itu. Syaitan itu tidak bakalan ya dia tersebut apa kita katakan berhenti untuk menggoda kita. Nggak bakalan retired tuh. Nggak bakalan pensiun menggoda kita. Sampai terjadi hari kiamat baru dia pensiun nanti. Berkaitan dengan menggoda kita itu. Selalu tuh menggoda kita. Nggak asyik nih, nggak asyik dapat cuma sekian doang. Itu cobaan tuh. Cobaan terus menggoda kita seperti itu. Maka sebab itu bersabar untuk meninggalkan maksiat. Ya, sabar itu ada 3. Sabar melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang terakhir, sabar ketika menghadapi musibah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ada 3 hal untuk mengobati penyakit futur tersebut. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, berteman dengan teman yang baik. Cari komunitas yang baik ya, seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, sabar untuk melaksanakan ketaatan dan sabar untuk meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam, ini kira yang bisa disampaikan. Kita masuk kepada season yang kedua. Ya, silakan saya kembalikan kepada MC kita, Pak Boni ya, siapa tadi? Silakan, Bapak. Fayatafaddal. Pak Rifki. Assalamualaikum, Pak Rifki.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rifki, kita waktu sudah 1,5 jam penyampaian materi ya. Nah, Ya, ada alhamdulillah pertanyaan? kita sudah selesaikan sesi kajian. Masya Allah, Masya Allah luar biasa manfaatnya untuk kita semua Ustadz. Nah sekarang kita sampai kepada sesi tanya jawab dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Mungkin bisa Ustadz lihat di layar Ustadz. Ya, sebentar ini Pak, agak tertutup. Biasanya anak saya ini. Apa solusi lemah iman setelah seseorang, aduh tertutup sini, saya takut. Coba bacakan Pak, apa solusi? Pak Rifki. Iya, Ustaz. Ya, oke, saya baca. Apa solusi lemah iman? Ya, saya bisa ini Pak. Apa solusi lemah iman setelah seseorang bertakwa kepada Allah, kemudian ditimpa kemalasan sampai dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran? Naam. Taib. Rasulullah sudah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, sebab lemahnya iman itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Iman bisa bertambah dengan ketaatan, sedangkan iman itu bisa lemah dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Ya. Takwa, ya itu ada hubungannya dengan keimanan. Iya udah. Takwa itu artinya menjauhkan diri dari adab dan sifat Allah Jalla Jalaluh dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Jalla wa'ala. Nah, poin keimanan itu kan, peningkatan keimanan itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu meningkat keimanan. Tapi, kalau perintahnya Allah Jalla Jalaluh dia tinggalkan, tidak mau untuk dia laksanakan, kemudian maksiat malah dia kerjakan, ya maksiat dia lakukan, maka itu yang mengakibatkan lemahnya keimanan. Orang kalau sudah lemah iman, maka amalan apapun bisa dia tinggalkan, termasuk apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ini solusi khusus tentang masalah membaca Al-Qur'anul Karim. Kita tahu membaca Al-Qur'an itu kan kalau bisa setiap hari kita lakukan 1 juz, ya kan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ketika datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bagusnya aku menghatamkan Al-Quran tersebut, ya kapan? Kata Rasulullah, fi kulli syahrin marrah. Dalam setiap 1 bulan berarti 1 kali kita hatamkan. Berarti sehari itu apa? 1 juz. Sehari 1 juz. 1 juz itu 10 lembar atau 20 halaman. Bisa nggak Ustadz seperti itu? Sebenarnya bisa. Ya, kita tahu salat 5 waktu ada 5. Ya, 20 bagi 5, ya 4 ya. 4 halaman setelah salat subuh misalnya. 4 halaman atau 2 lembar. Sebelum salat zuhur atau setelah salat zuhur, 2 lembar atau 4 halaman. Asar juga begitu. Sebelum atau setelahnya, 2 lembar atau 4 halaman. Maghrib juga begitu. Sebelum atau sesudah maghrib, 2 lembar atau 4 halaman. Isya juga begitu. Setelah salat Isya, 2 lembar atau 4 halaman. Ya, kalau kita sudah bagus tahsin dan tajwidnya, paling banter 4 halaman, ya 5 menit lah. Ya, 5 menit kita katakan selesai itu. Atau anggaplah 10 menit yang kita masih terbata-bata misalnya. Ya. Nah, cuma kuat enggak kita itu? Seperti itu menjalankan. Banyak godaan-godaan sehingga membuat kita meninggalkan Al-Quran. Padahal sangat gampang. Bayangkan, kita setiap hari pegang HP. Bukan begitu? Nah, bangun aja, setelah bangun yang dilihat HP dulu. Info-info apa nih yang dapat kita hari ini? Subhanallah, kita pegang HP setiap hari, lihat kondisi dan keadaan yang ada di dalam HP kita tersebut, di grup WhatsApp, grup ini, grup itu bisa. Masa membaca Al-Quran tidak bisa? Maka oleh sebab itu, kita kuatkan, ya, kita wajibkan diri kita ini untuk membaca Al-Quran setiap hari. Ya, ambil waktu 10 menit setelah subuh. Ya, 2 lembar atau 4 halaman. Terserah. Ya, begitupun zuhur, asar dan lain sebagainya. Jadikanlah hari-hari kita itu dari 24 jam ini 10 menit aja. Kita khususkan untuk membaca Al-Quran. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, maka insya Allah biiznillah itu yang menghilangkan lemahnya kita untuk membaca Al-Quran. Kita istiqamah membaca Al-Quran dan jauh dari futur dalam masalah membaca Al-Quran. Wajibkan.
Oke Ustadz, nggak bisa 1 juz. Oke, setengah juz. Nggak bisa Ustadz, susah nih. Sibuk Ustadz. Oke lah, 1 lembar deh. Sudah kita katakan 1 lembar. Ya, insya Allah bisa. Atau 10 ayat. Kata Nabi SAW, kalau kita membaca 10 ayat setiap hari, maka insya Allah kita terhindar dari yang namanya ghafil. Ghafil itu selalu lalai, lupa, ya kan? Termasuk pikun, ya. 10 ayat deh sudah, seperti itu. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz, nggak bisa juga, ya 4 halaman, sudahlah setengahnya saja. 10 ayat lah. Ya, insya Allah bisa lah. Nah, sedikit-sedikit seperti itu. Dan pahami, kita tahu membaca Al-Quran itu fadilahnya luar biasa. Supaya kita tambah semangat apa? Orang yang membaca Al-Quran itu yakini dia adalah orang yang the best di sisi Allah Jalla wa'ala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang suka membaca Al-Quran dan suka mengajarkan Al-Quran. Sekaligus juga supaya bikin semangat kita nih, kalau yang membaca Al-Quran itu 1 hurufnya 10 kebaikan. Jadi sekedar membaca alif lam mim 30 pahala yang kita dapatkan. Lebih daripada itu, Al-Quran akan memberikan syafaat buat kita nanti. Ditambah semangat lagi kita. Kalau kita suka membaca Al-Quran, kita menjadi kerabat dan familinya Allah Jalla wa'ala. Ya ahlul Quran, ikra'ul Quran, ya, bacalah Al-Quranul Karim. Fa inna ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Karena orang yang suka membaca Al-Quran itu adalah famili dan kerabatnya Allahu Jalla wa'ala dan orang-orang khususnya Allahu Jalla wa'ala. Masa kita tidak ingin menjadi orang khususnya Allah, tidak ingin menjadi kerabatnya Allah. Kalau kita ingin, bacalah Al-Quran. Wajibkan diri kita itu. Makanya mewajibkan sesuatu itu nggak ada masalah, ya kan? Seperti itu. Ya, ibarat kata kita katakan dengan kita mewajibkan diri kita tersebut membaca Al-Quranul Karim, itu tidak lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua hingga Al-Quran itu membimbing kita, mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh. Nah, itu solusinya. Nah, bagaimana cara supaya tidak mudah futur? Ya tadi 3 hal tadi itu. Pastikan setiap membaca Al-Quran, setiap kali beramal, termasuk membaca Al-Quran, tanamkan keikhlasan. Saya membaca Al-Quran ikhlas karena Allah. Seperti itu. Yang kedua, Ustaz, saya pengen istiqomah nih baca Al-Qurannya. Gimana ya supaya jangan futur? Kumpul sama orang yang baik, yang suka membaca Al-Quran Al-Karim. Seperti itu. Termasuk melaksanakan amalan apapun, kumpul dengan orang yang suka melakukan itu amalan. Ya, menjalankan din dan agama ini. Yang terakhir, ya sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan sabar untuk meninggalkan maksiat. Baca Al-Quran sabar. 10 menit masa tidak sabar? 10 menit. Ya, sabar. Insya Allah kalau sudah terbiasa itu, kalau kita meninggalkan baca Al-Quran, sepertinya di hati kita tuh nggak tenang. Ya Allah, kenapa nggak tenang Ibu? Belum baca Al-Quran Ustaz. Bapak kenapa? Iya nih, belum sholat duha. Nah, kenapa? Karena kebiasaan dia tadi itu, subhanallah, ketika dia tinggalkan, hati ini nggak enak. Nah, kalau sudah seperti itu, ya itu ajib tuh sudah dalam diri kita dalam beragama. Seperti itu. Nah, cobalah. Ya, ada dalam diri kita seperti itu. Ketika meninggalkan satu kebaikan, rasa nggak enak betul di hati itu. Nah, seperti itu. Berarti kita jauh tuh dari yang namanya penyakit futur. Terakhir, bagaimana cara untuk mendapatkan hidayah setelah futur? Doa, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Salah satunya jangan sampai malas. Nah, zikir pagi dan petang itu sangat menolong kita, membantu kita agar kita tersebut jangan futur dalam melakukan amalan. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan zikir pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, malas dalam beribadah, malas untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian ya, aku berlindung kepadamu dari buruknya di masa tua, kan seperti itu. Kemudian doa Nabi SAW ya berkaitan dengan kita yang punya penyakit malas atau futur ini, Allahumma inni a'udzubika minal kasali, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit yang namanya penyakit malas tersebut. Nah, itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian supaya kita tersebut jangan malas, ambillah beramal itu yang sedikit dulu, tapi continue. Salat duha
Jangan ngambil yang banyak dulu. 8 deh yang afdol deh. Ibu, bapak, udah yang sedikit dulu deh. Berapa rakaat? 2. Malu ah. Dalam masalah beribadah, beramal jangan pakai malu. Ikhlas yang penting. Sama dengan orang yang bersedekah tuh. Ya, akibat dia tersebut malu, nggak enak sama yang satu. Yang satu nyumbangnya ya 5 juta. Masa Anda cuma 500.000? Udah. Yang penting ikhlasnya. Nilainya sedikit itu nggak ada masalah. Yang penting ikhlas. Continue insya Allah seperti itu. Itu lebih baik di sisi Allah Jalla wa'ala. Daripada dia tersebut banyak, sudah tidak ikhlas. Ya, namanya tidak ikhlas, pasti dia akan meninggalkan itu semua. Tapi pastikanlah setiap hari sedikit salat duha. Gampang tuh. 2 rakaat paling 4 menit, 5 menit. Apa nanti qobliyah ba'diyah? Gampang juga. Kita kerjakan itu. Tahajud, Ustaz. Berat, Ustaz. Bangun malam, Ustaz. Nah, setelah sholat isya, khususnya setelah ba'diyah isya, cobalah tahajud. Dengan jumlah rakaat yang ringan. 2 tahajud, 1 witir. 2 tahajud, 1 witir. Nanti kalau bangun malam lagi gimana, Ustaz? Tambah jumlah rakaatnya. Tapi witir sudah kita laksanakan, ya selesai sudah. Jangan witir lagi. Nah, itu kan cara gampang. Baca Quran. Kita mudahnya berapa? Selembar, Ustaz. Anak bisanya cuma selembar. Paling banter 10 ayat. Nggak apa-apa. Baca. Nanti insya Allah tambah sendiri itu seperti itu. Tapi continue. Maka insya Allah itu yang membuat kita semangat untuk melakukan amal soleh seperti itu. Termasuk menuntut ilmu din, ilmu agama. Kita boleh baru hijrah. Tapi subhanallah kadang orang yang baru hijrah itu kan kena semangat yang luar biasa. Semua ingin diikuti itu kajian. Padahal kajiannya berat-berat kadang. Karena dia datangnya terlambat. Carilah kajian yang memudahkan dia untuk melakukan amalan. Sehari 1 sajalah saran saya seperti itu. Ya, nanti kalau punya kekuatan tambah, bolehlah sehari 2 kali, nggak ada masalah seperti itu. Ya 1 saja, saya kadang kan sudah waktunya luar biasa itu. 1,5 jam sampai 2 jam kadang. Cobalah yang 2 jam itu, yang kita dapat ilmunya, kita amalkan dulu. Nah besok apa nih kajian kita? Seperti itu. Nah jadi supaya jangan sampai apa? Semangat awal, tapi setelah itu hilang. Jangan. Kalau sedikit mulai sedikit itu akan mengokohkan pondasinya. Tapi kalau orang ya dari awal sudah banyak, pondasinya nggak kuat, cepat runtuh seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan selanjutnya. Memperhatikan adanya lemah semangat dan futur dalam thalabatul ilm, maka sarana dan cara apa saja yang bisa mendorong tingginya semangat, keinginan terhadap ilmu lagi itu, Ustaz? Baik. Kita tahu beramal itu harus sebelumnya ada ilmu. Nah, makanya ada satu doa Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an. Doanya berbunyi seperti ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hidayah. Hidayah di sini bukannya hidayah seseorang tadinya kafir jadi muslim, bukan. Hidayah di sini berkaitan dengan apa yang ditanyakan ini, yaitu hidayah ilmu dan amal. Mendapatkan ya ilmu sekaligus sanggup untuk mengamalkan itu ilmu. Ya, jadi kita meminta petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala setelah kita ini futur agak malas untuk menuntut ilmu, kita doa seperti itu. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu anugerah ilmu sekaligus juga meminta petunjuk kepadamu agar aku mudah untuk menjalankan itu ilmu. Terus baca ini doa. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Seperti itu. Insya Allah ini yang menguatkan kesemangatan kita lagi untuk menuntut ilmu din dan agama. Yang kedua, ya, kita menuntut ilmu agama itu dari yang mudah-mudah dulu, yang kita gampang untuk mengamalkannya. Ya, misalnya berkaitan tentang masalah amalan-amalan ringan yang kita kerjakan setiap hari. Apa misalnya? Berwudu sebagaimana wudu Nabi SAW. Pahami itu dulu. Oh, wudu sudah paham, Ustaz. Sholatnya diperbaiki. Nah, baru pendukung-pendukungnya nanti seperti itu. Nah, artinya ketika kita dapat ilmu langsung diamalkan, nah itu lebih gampang dan menguatkan keistiqomahan kita dalam masalah beramal dan beribadah tadi. Setelah kita paham tuh semua, kita tingkatkan tuh kualitas keilmuan kita.
dengan hal-hal yang sifatnya tersebut memudahkan kita untuk menjalankan keistiqomahan dan menjauhkan dari penyakit futur tersebut. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saat ini Ana sedang semangat mengikuti kajian-kajian online. Namun saat ini Ana sedang kurang semangat dalam membaca Al-Quran. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, seharusnya orang yang semangat ikut kajian, tentunya lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Karena setiap di kajian itu kan disampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah kita semangat untuk mengikuti kajian. Nah, cuma kajian yang diikuti tersebut harus diresapi tuh. Sehingga hati yang tadinya nggak semangat untuk membaca Al-Quran akan menjadi hidup lagi. Bersemangat lagi untuk membaca Al-Quran. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kajian semuanya diikuti, tapi maaf, yang berkaitan dengan amal kurang kita. Kajian ini kan cuma sekedar fasilitas untuk nambah ilmu. Nah, salah satu cara untuk menambah amalan kita, ya, itu dengan kajian ini. Nah, ya, kajian yang kita banyak, yang kita ikuti itu kita amalkan. Salah satunya adalah membaca Al-Quranul Karim. Terasa, ya kita katakan apa ya, sesuatu yang bertentangan, atau kalau kita artikan secara bahasa apa ya, terasa tidak mungkinlah kita semangat ikut kajian tapi malas baca Al-Quran. Ya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk lah. Seharusnya orang yang ikut kajian seharusnya tambah semangat dia membaca Al-Quran. Begini saja solusi yang paling terbaik. Sebelum kajian lah, coba ibu sambil menunggu Ustadz, ya sambil menunggu Ustadz baca Quran. 5 ayat atau 10 ayat. Atau sesanggupnya ibu. Mudah-mudahan dengan memaksakan diri seperti itu, kita kembali bersemangat untuk membaca Al-Quranul Karim. Itu solusi untuk menghindari jangan sampai kita ini kajian semangat, tapi baca Al-Qurannya nggak semangat. Amalan kurang. Jangan. Kita seharusnya kajian semangat, amalannya harusnya bertambah. Seperti itu. Kenapa? Karena dengan adanya ilmu, pasti sama dengannya nanti apa? Membuahkan amal soleh seperti itu. Wallahu a'lam. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran Al-Karim. Bagaimana jika sesering mengingatkan orang lain untuk tidak mengalami futur, tapi kemudian orang itu sendiri yang menjadi futur? Bagaimana dengan ganjaran dosa yang akan diterima? Nah, kita kan nggak tahu nih kondisi kita. Makanya banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh. Salah satunya yang kita baca itu doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajiz, malas, lemah, dan malas. Kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, sekarang kan kita kebetulan lagi rajin, istiqamah. Alhamdulillah, ada saudara kita, ada teman dekat kita lagi malas. Ya wajarlah kita memberikan nasihat. Ketika kita lagi malas juga, teman kita yang kita nasihati tadi, memberikan nasihat yang sama. Ya kita terimalah nasihatnya tersebut, agar timbul kesemangatan tadi. Jangan sampai nanti ada pikiran dari kita, enggak deh, anak takut memberikan nasihat, saya enggak mau memberikan nasihat kepada dia. Takutnya saya sendiri yang nanti terkena futur. Salah. Ya, pemikiran seperti itu salah. Kalau kita kebetulan lagi semangat, kita memberikan nasihat kepada teman-teman yang lagi futur. Kalau kitanya futur, semoga teman-teman yang kita kasih nasihat tadi memberikan semangat kepada kita. Seperti itu kira-kira. Tentunya Allah Maha tahu tentang apa yang kita sampaikan. Kita ikhlas kalau memberikan nasihat pada saat teman kita futur tersebut. Karena Allah Jalla Jalaluh. Ketika kita misalnya futur juga, artinya bukan berarti nasihat kita tersebut menjadi sia-sia. Seperti itu dianggap dosa, apalagi na'udzubillah. Enggak. Kebetulan ini kewajiban kita saja. Namanya manusia itu kadang di atas keimanannya, kadang juga menurun. Cuma kita pingin selalu meningkat dan meningkat. Salah satunya dengan cara apa? Dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya porsinya itu tolong disederhanakan saja. Sesuai dengan kemampuan. Makanya yang sedikit dulu duha. Jangan ngambil yang banyak dulu nih. 8 rakaat sekalian atau 12. Yang gampang dulu 2. 2 sudah rutin, tambah 2 lagi 4. Subhanallah, 4 tambah 6. Seperti itu, baca Quran. Alhamdulillah selembar saat hari ini Ustaz. Nah, besok tingkatkan 2 lembar. Kan seperti itu. Sehingga futur itu jauh dari diri kita. Seperti itu. Ustaz,
Jika punya tetangga yang penuh iri dan panas hati, termasuk lisan yang sering menyakiti dan sering fitnah, apakah itu termasuk masyarakat yang rusak? Iya, benar. Kita jauh itu manusia yang seperti itu. Takutnya kita terpengaruh juga. Subhanallah, kita lihat ada orang nih lisannya nggak pernah terjaga. Kita menghindar. Kalau toh ketemu sekedar saya hello saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kep halak, apa kabar? Udah selesai. Jangan terlalu berlama-lama. Karena kalau terlalu berlama-lama, kita khawatir. Kita ini akan terwarnai oleh dia seperti itu. Apalagi khawatir kalau misalnya lisannya tersebut menceritakan tentang kita. Kitanya nggak kuat, akhirnya ikut ngomong yang tidak baik juga. Nah, itu menjadi rusaklah kita. Kita hindari yang demikian. Kita jauhi masyarakat yang model-model seperti itu, lisan yang tidak terjaga. Termasuk grup juga. Grup WhatsApp, setiap hari isinya maksiat. Setiap hari isinya apa? Maksiat. Kita keluar dari grup tersebut. Untuk menjaga agama kita. Jangan sampai nanti kita terus berada di situ. Tapi saya juga nggak komen, Ustaz. Iya, tapi ibu ada di situ. Ibu diamkan dosa itu. Padahal ibu tahu itu maksiat. Kenapa didiamkan? Nggak boleh yang demikian. Ima ibu keluar, ima ibu menegur kejadian yang ada di situ. Kalau ibu nggak berani menegur, ya udah, afwan, aku left dulu deh. Aku keluar dari grup ini. Ketika ada teman yang nanya, kenapa? Enggak deh, isinya begitu semua. Setiap hari maksiat, isinya ngomongin orang, keburukan manusia terus. Takut kita, ya, seperti itu. Itu kan dosa, kita tahu seperti itu. Jauhkan dari komunitas orang-orang seperti itu, termasuk juga tetangga yang model seperti itu. Kalau bisa nasihati, bagus, alhamdulillah. Kalau kita enggak berani untuk memberikan nasihat, kita menghindar dan menghindar saja. Seperti itu, wallahu a'lam. Bagaimana bila seorang istri sudah berusaha menjadi istri yang salehah dan mencari ilmu syar'i, selalu beribadah dan berdoa terus agar suami ikut, tapi suami masih belum ada tanda-tanda ingin mengikuti jejak istri untuk mencari syafaat di akhirat. Apa yang istri harus lakukan? Ya, lebih lanjut. Terus mentawakalkan urusan itu kepada Allah. Berdoa itu sampai mati. Ya. Dan pastinya Allah pemegang hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah petunjukmu ya Allah kepada suamiku. Agar suamiku tersebut mampu untuk meninggalkan berbagai macam maksiat ya Allah. Ya Allah, ketuklah hati dia tersebut agar cinta terhadap Al-Quran. Hingga dia bisa membaca Al-Quran setiap hari dan mengamalkannya. Ya Allah, ketuklah hati dia dan pikiran dia agar dia tersebut cinta kepada sunnah Nabi SAW ya Allah. Hingga dia tersebut bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi tersebut. Ya Allah, jadikanlah dia tersebut cinta Quran, cinta sunnah, dan cinta ilmu ya Allah. Dan suka mengamalkan amal soleh. Terus doakan ibu. Ya, jangan sampai kita merasa sudah lama berdoa. Ya Allah ibu, subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa tentang Mekah. Bagaimana luar biasa berdoa. Beliau tidak merasakan tuh bagaimana bagusnya Mekah. Bukan begitu. Yang merasakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelahnya tersebut, termasuk kita kan seperti itu. Ya, tapi doa, kita tidak berhenti berdoa. Seperti itu. Dengan doanya ibu tersebut itu tidak lain adalah sebagai amal soleh ibu yang bersama dengankan pahala. Doakan terus suami. Mudah-mudahan dengan doanya ibu tersebut Allah Jalla wa'ala menganugerahkan hidayah dan petunjuk buat suami tersebut. Allah wa'ala. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap keluarga besar yang masih jauh dari agama dan tidak mau menuntut ilmu agama? Banyak melalaikan perintah Allah. Namun kita tidak bisa menjauhi mereka. Jujur, Ana bingung. Ustaz, setiap hari Ana harus berkumpul bersama mereka. Ana belum mampu untuk mendakwahi mereka. Apa yang harus Ana lakukan? Paling tidak, kita mencari orang-orang yang bisa kita pengaruhi. Siapa? Pertama, istri kita. Atau suami kita. Yang kedua, anak-anak kita. Yang ketiga nanti, baru seterusnya yang gampang. Siapa? Saudara-saudara kita atau abah umi kita. Ya. Dan kita kan berkumpulnya itu nggak setiap hari lah. Berkumpulnya itu sifatnya tersebut kita katakan kadang-kadang, apalagi zaman pandemi seperti ini. Kalau toh berkumpul, usahakanlah bapak atau ibu ngomong, bicara. Ini kita kumpul-kumpul begini dosa loh. Cobalah isi dengan kajian. Ada yang membacakan ayat atau hadis-hadis Nabi, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sampaikan saja. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Itu sesuatu kewajaran kita katakan. Yang penting Bapak Ibu menyampaikan saja. Ya, mudah-mudahan dengan Ibu menyampaikan tersebut, ya sudah pasti pahalanya dengan karena ikhlas menyampaikan.
Adapun hasilnya nanti diterima ataupun tidak diterima, kita kembalikan kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ma 'alaika ilal balagh. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, engkau cuma menyampaikan wahai Muhammad. Adapun petunjuk tersebut adalah dari Allah Jalla Jalaluh. Ya, kita berusaha mempengaruhi keluarga besar tersebut. Kita jaga suami kita jaga istri kita, anak-anak kita. Setelah itu saudara-saudara kita, ayah ibu kita, kemudian nanti kepada sepupu-sepupu misanan, kemudian setelah itu paman dan bibi kita, ya kan? Seperti itu. Terus menerus sampai kita bisa mendakwahi secara sempurna untuk keluarga kita. Kemudian yang kedua pilihannya doakan. Semoga kita punya keluarga besar tadi mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Jalla wa Ala hingga mereka bisa menjalankan agama Islam ini secara kafah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Pak Rifki? Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Itu Ustaz, nomor 10 itu saya sudah tampilkan. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan keluarga beserta seluruh umat Islam di dunia ini selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang bertanya dan yang ikut kajian ini juga mendapatkan hal yang sama atau doa yang sama. Nah, apa ini Allah? Ustadz, sesuai dengan sebab futur nomor 7, bagaimana sebaiknya bersikap mau resign dari pekerjaan yang haram? Ya, seperti di bank konvensional tapi suami tidak mengizinkan, bahkan tidak ridha. Gimana ya? Bapak-bapak, ini nasihat ya. Kita sebagai laki-laki inilah yang punya tanggung jawab kepada istri kita. Yang wajib bekerja itu kita. Kita yang memberikan nafkah kepada mereka, kepada istri dan anak-anak. Adapun istri bekerja itu boleh dengan catatan-catatan. Pertama, kita katakan pekerjaannya halal. Itu pasti udah, pekerjaannya halal. Yang kedua, atas izin suami. Yang ketiga, jangan sampai itu pekerjaan meskipun halal, meskipun atas izin suami, tapi di situ sumber fitnah. Kita sering bertemu dengan laki-laki dan lain sebagainya yang jadi menimbulkan fitnah-fitnah yang tidak bagus seperti itu. Nah, kalau 3 hal seperti ini sudah ada, ya artinya pekerjaannya halal, ada izin suami, komunitas dalam pekerjaan tersebut juga aman, tidak menimbulkan fitnah, mau silakan istri bekerja. Cuma sebatas mubah, bapak-bapak. Jangan sampai antum itu punya keyakinan bahwasannya istri itu wajib bekerja. Istri itu wajibnya mengurusi rumah tangga, mengurusi anak-anak antum. Ya, jadi kalau istri pengen berbuat baik, sudah hijrah, dia tahu nih pekerjaan dia haram, dia takut, ya akan kematian. Takutnya pas waktu bekerja atau belum resign, ya dia tersebut keburu meninggal dunia. Apa kata akhirat nanti kalau dia belum resign seperti itu? Maka sebab itu, wahai para suami, ya antum ini yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri antum, bukan istrinya. Istri itu bekerja boleh dengan 3 catatan tadi, terutama pekerjaannya itu halal. Ini kita tahu pekerjaan haram dan itu diyakini oleh istrinya, ini pekerjaan haram. Apa yang didapatkan ini ya sesuatu yang tidak baik, akan menjadi penyakit di dunia dan juga di akhirat kelak. Dia sadar itu. Sudahlah, ya. Bilang sama suami baik-baik, abang aku takut diazab, disiksa oleh Allah Jalla wa Ala. Apalagi ini kita tidak tahu umur. Ya, takutnya keburu meninggal, kita belum sempat bertaubat. Maka oleh sebab itu aku minta maaf, ya, bahwasanya dari kesempatan ini aku mundurkan diri karena kewajiban nafkah itu ya dari suami, bukan dari istri seperti itu. Maka oleh sebab itu, wahai para suami, bijaksanalah ya menjadi pimpinan rumah tangga. Jangan memaksakan kehendak yang sifatnya tersebut, ya ujung-ujungnya sama dengannya adalah dosa. Istri baik, masya Allah salehah, dia tahu ini pekerjaan yang enggak benar, harusnya kita syukur, alhamdulillah punya istri yang seperti itu. Tinggal kita sebagai pimpinan rumah tangga betul-betul giat dan semangat untuk mencari ma'isyah yang halal tersebut dengan atas dukungan Allah dan bantuan Allah Jalla wa Ala. Yakinilah ibu, kalau ibu meninggalkan itu pekerjaan yang haram, pasti Allah ganti dengan yang baik, yang halal dan lebih banyak lagi nikmat dan rezekinya. Kata Allah Jalla wa Ala dalam hadis qudsi,
jika seseorang meninggalkan ya satu hal yang berkaitan dengan yang haram karena Allah Jalla wa'ala, maka niscaya aku akan ganti sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia dapatkan sekarang ini. Wallahu a'lam. Nah, infokan kepada suami tentang hal ini, mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah dan petunjuknya. Artinya kita taat kepada suami kalau suami memerintahkan kebaikan. Tapi kalau suami itu memerintahkan maksiat dan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala, maka haram untuk taat kepada suami yang seperti itu. Kata Nabi SAW, at-ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu kepada yang baik-baik saja, ya, yang tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluknya, kalau perintahnya tersebut bermaksiat kepada Allah. Ini jelas. Suami tahu itu pekerjaan haram, tapi terus saja istri disuruh untuk melakukan pekerjaan yang haram tadi itu. Subhanallah, istrinya atas dasar takut ya tidak diridho oleh suami, makanya aku tetap jalankan itu. Salah ibu. Ini perintah yang bermaksiat. Haram ibu untuk taat kepada suami yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ke-11 pertanyaannya, Ustadz terkait memilih pertemanan. Sebagaimana dengan keberadaan kita di grup keluarga besar yang mungkin sebagian besar belum bagus agamanya, sehingga banyak postingan yang tidak menjaga batasan syariat. Apakah sebaiknya kita keluar dari grup tersebut, ataukah apakah kita bertahan karena khawatir berdosa karena memutuskan silaturahim? Begini, kalau kita ada di satu grup, ya, omongan kita didengar oleh mereka dan kita bisa mewarnai, Bapak Ibu tetap ada di grup tersebut. Artinya ketika ibu mengatakan, ini postingan maaf ya, mengubah aurat nih. Di grup ini ada anak-anak, di grup ini ada laki-laki. Tolong dong, jangan ya mengirim ini foto lagi ke grup ini. Nah itu ada pengaruh besar nanti. Akhirnya mereka pada takut untuk mengirim foto-foto yang sama seperti itu. Artinya ucapan Bapak atau WA-an Bapak atau Ibu punya pengaruh besar. Maka tetap berada di grup tersebut. Tapi kalau mereka tersebut ya tidak mau untuk mendengar apa yang kita sampaikan, padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan maksiat, terus saja seperti itu, malah mendiamkan kita, maka kita keluar dari grup tersebut. Keluarnya kita dari grup tersebut bukan memutuskan silaturahim. Kita tetap menelepon keluarga-keluarga kita yang baik, yang mau mendengar ya hal-hal yang baik, ya. Kemudian juga kalau ketemu dengan mereka tersebut tetap bertegur sapa. Tetap kita tersebut dalam kondisi yang baik, kadang mengirimkan hadiah untuk mereka. Berarti keluarnya kita di grup itu dalam rangka untuk menjaga agama kita. Tidak mengapa yang demikian. Tapi pilihannya tadi, yang pertama nasihat. Kalau Bapak Ibu bisa mewarnai itu grup, tolong jangan keluar dari grup tersebut. Tapi kalau tidak bisa mewarnai itu grup, tetap mereka dalam kondisi maksiat, lebih bagus keluar. Nah, keluarnya kita dari grup tersebut bukan berarti kita ya memutuskan tali silaturahim. Kita tetap baik kepada mereka, kita tetap mempererat tali silaturahim dengan mereka, ya. Kita tetap kunjungan dengan mereka. Nah, itu ya bukanlah memutuskan tali silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Keluarnya dari grup bukanlah memutuskan silaturahim. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, ada yang lain Bapak? Pertanyaannya sudah selesai. Pas jam 3 terakhir tadi Ustaz. Cukup kali ya. Insyaallah kita lanjutkan pada lain kesempatan. Barakallahu fikum. Gimana Pak Rifki? Selesai ya? Nah, mungkin kami persilakan untuk ditutup Ustaz. Oke, kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Saya doakan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluh, selalu sehat walafiat, selalu dimudahkan dalam rizki dan nikmat, terhindar dari musibah, mara bahaya, bencana, kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Jalla wa'ala segera mengangkat ini wabah dari negeri kita yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan.
Jazakallah khairan kepada Ustadz Azhar atas paparan ilmu serta nasihatnya. Semoga ilmu dan nasihat-nasihat tersebut dapat kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, ada informasi sedikit. Bagi Bapak Ibu yang ingin berinfak, kami persilakan langsung mengirimkan ke rekening Majelis Thalabul Ilmi yang tercantum di layar. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai kita bertemu kembali 2 pekan mendatang di kajian online MTI Rasuna Epicentrum bersama Ustadz Azhar Khalid dengan tema yang berbeda. Akhirul kata sebelum berpisah, marilah kita membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.